Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video UAS mengenai materi literasi digital, yaitu etika bersosial media. Kelompok kami yang beranggota, saya sendiri, Vigo Farezi, M. Joshua Jumansa, Triwayu Dharma, M. Dwi Iksan, Preldi Chandramurti, dan M. Zultri Oktiandi. Etika bersosial media. 1. Jangan menjelek-jelekkan sesuatu atau seseorang. Seringkali mungkin melihat sosial media adalah wadah bagi banyak video kucing yang menggemaskan dan gambar meme yang menghibur. Media sosial kini juga dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Media sosial harus menjadi platform untuk memulai diskusi yang bermakna dan mempromosikan komunikasi yang lebih baik. Sehingga ingatkan anak bahwa media sosial bukanlah tempat untuk melampiaskan kemarahan pada sesuatu atau seseorang. Sehingga jangan sampai anak menambah toksisitas atau keburukan media sosial dengan mengunggah, memberi komentar, atau menyebarkan hal negatif. 2. Menghargai pendapat orang lain. Penting untuk kita sadari bahwa kenyataannya tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Betapapun masuk akalnya pendapat kita tidak akan bisa meyakinkan semua orang. Etika ini sangat penting saat kita akan berkomentar, memposting, atau membagikan apapun di media sosialnya. Jika kita melihat seseorang dalam perdebatan panas dengan pengguna lain, selalu kita ingat harus bersikap hormat pada siapapun. Pastikan pernyataannya didasarkan pada fakta. Selain itu, hindari menyerang orang tersebut secara pribadi dan jangan pernah menggunakan ancaman karena hal ini dapat dihukum secara sah. Yang ketiga, selalu ingat siapa yang menjadi followersnya. Alasan nomor 1 mengapa sebagai besar pengguna menemukan masalah di media sosial adalah karena ia gagal mengingat siapa saja followersnya. Dengan mempertimbangkan pengikut di media sosial, kita harus dapat memilihnya apa yang layak dibagikan atau diposting dan apa yang tidak. Perhatikan siapa yang dapat melihat unggahan, komentar, dan foto yang ditandai. Apakah mungkin ada dosen di kampus, keluarga besar, orang tua dari teman kita? Kita harus memperhatikan siapapun yang menjadi pengikut aktif kita. Dalam hal ini, kita bisa mengubah peraturan privasi di akun media sosialnya untuk mengontrol apa saja yang dapat dilihat atau disembunyikan dari pengikut tertentu. 4. Tahu kapan boleh dan tidak boleh untuk menandai orang di foto. Seiring dengan etika sebelumnya, situs media sosial harus menjadi tempat yang damai dan menyenangkan. Terutama jika kita lebih pakai dalam hal menandai postingan atau foto. Hal ini karena sebagai pengguna media sosial, kita harus menghormati privasi satu sama lain. Meminta izin sebelum menandai akun temannya di media sosial adalah praktik yang baik. Karena potret yang tidak menarik dapat merusak citra pribadi seseorang. Kelima, perhatikan frekuensi unggahan di media sosial. Postingan berisi spam atau berbagi konten secara berlebihan dapat mengganggu, kecuali jika remaja memiliki pekerjaan yang menghasilkan untuk mengunggah di media sosial. Seperti konten kreator, kita tidak harus membagikan aktivitas atau kehidupan pribadinya di media sosial, mulai dari ia bangun tidur hingga waktunya tidur di malam hari. 6. Jangan menyebarkan berita palsu. Media sosial ini juga menjadi platform untuk menginformasikan berita, terutama untuk para remaja dan dewasa muda agar lebih sadar akan keadaan sekitarnya dan dunia. Namun tak sedikit berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Meskipun ada banyak konten hebat di media sosial, adalah tanggung jawab moral dan sosial para penggunanya untuk tidak menyesatkan orang lain dengan menyebarkan berita palsu. Ketika kita melihat pemberitaan hebat yang kita ikuti atau minati,
maka kita harus selalu periksa sumbernya dan bersikap kritis dengan apa yang dibaca. Jangan mudah tertipu dengan informasi yang tidak dapat dipercaya. Tujuh, membangun reputasi yang positif. Untuk memahami ini, terlebih cobalah kita untuk melihat profil diri sendiri. Lalu, buatlah kita seakan-akan diri kita orang asing yang mengunjungi akun media sosialnya. Apa yang akan kita pikirkan atau katakan tentang profil kita? Ini adalah praktik yang baik untuk memeriksa profil sendiri dan mengidentifikasi seperti apa citra diri kita melalui unggahan yang kita bagikan. Unggahan atau komentar dapat menjadi jejak digital yang mungkin menghancurkan masa depan kita. Terutama kita ingin mendaftarkan di perguruan tinggi atau ingin melamar pekerjaan. Petugas perekrutan sekarang memeriksa media sosial untuk menemukan dan menyaring bakat potensial. Nantinya mereka mungkin akan memeriksa ulang latar belakang kita melalui profil media sosial. Maka dari itu, penting untuk selalu kita ingat agar berhati-hati dengan apapun yang ia bagikan atau postingan. Mungkin itu tidak berdampak saat ini, tetapi bisa berdampak untuk masa depan. Yang kedelapan, menelusuri sumber pada karya orang lain. Ketika kita menemukan berbagai gambar yang bagus di media sosial dan ingin mengunggah ulang di profilnya, pastikan kita meminta izin dan mengutip sumber karya, materi, konten milik orang lain yang membuatnya. Media sosial adalah wadah yang tepat untuk membagikan karya agar bisa dilihat oleh banyak orang. Kita harus ngerti, berusaha semaksimal mungkin untuk membuat karya yang unik. Dan ada orang lain yang menggunakan secara diam-diam. Pentingnya bagi kita untuk bersikap sopan dan menghargai siapapun yang membuat karya dengan meminta izin dan mengutip sumbernya. Yang kesembilan, jangan melakukan cyberbullying. Ketika orang tua kita memberi ponsel dan izin bagi kita untuk menggunakan media sosial, ketahuilah bahwa ini akan menjadi tanggung jawab kita dan cukup dewasa dan mengerti untuk menentang dan tidak menjadi bagian dari cyberbullying. Penting bagi kita untuk selalu peka berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Aturan The Golden Rule haruslah kita ingat, di mana kita harus memperlakukan orang seperti bagaimana kita ingin diperlakukan, walaupun hanya melakukan interaksi sebatas daring. Sepuluh, menjaga privasi akun media sosial dengan baik. Bagian dari membangun reputasi yang baik secara online adalah menjaga segala sesuatu tetap pribadi. Pastikan bahwa kita mampu menjaga keamanan informasi pribadi dan ini akan membantu melindunginya dari penipuan online dan pencurian identitas. Manfaatkan pengaturan privasi saluran media sosial yang digunakan. Pengaturan ini sekarang lebih fleksibel dan membantu menjaga konten dan profil kita tetap aman dari tangan-tangan yang jahil. Baiklah, itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih atau kurang kami mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.